Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sudah 1 bulan lebih sejak Free Ren Season 2 tamat, dan gua rasa sudah waktunya untuk ngebahas pendapat gua mengenai anime Free Ren Season 2. Season yang sangat menyenangkan dengan ending yang menegangkan. So, langsung aja, ini dia pendapat gua soal Free Ren Season 2. Pertama, mari kita ngomongin ceritanya. Premis utamanya kurang lebih masih sama seperti season 1, yaitu cerita elf rasis jalan-jalan dengan tujuan akhir menuju surga. Di sepanjang perjalanan, mereka bakal ketemu banyak sekali tempat yang punya masalah dan juga ceritanya masing-masing. Nah, di season ini, sebagian besar masalah dan ceritanya mempunyai satu tema yang sama, yaitu kampung halaman. Hampir semua tempat yang Free Ren lewati pasti punya masalah yang berkaitan dengan kampung halaman mereka. Mulai dari desa yang diserang iblis, kota yang kehilangan pedang karena dicuri iblis, pedagang yang membutuhkan uang agar kotanya dapat tetap berjalan, hingga seorang pria yang ingin berziarah di kampung halamannya. Semua cerita tadi memperlihatkan betapa berharganya kampung halaman bagi para penduduk di sana. Dan ini yang ngebuat season 2 terasa berbeda. Di season 1, ceritanya lebih berfokus ke sudut pandang Free Ren yang sedang belajar caranya memahami manusia. Free Ren belajar caranya memahami Fern. Free Ren belajar cara memahami Stark. Dan Free Ren belajar untuk bisa memahami semua tindakan Himmel di masa lalu. Nah, di season 2 ini, POV-nya agak sedikit bergeser ke para penduduk di setiap kampung yang Free Ren lewati. Contoh di episode 2, kita diberitahu bagaimana para penduduk desa sangat berterima kasih ke sosok pahlawan dari selatan karena telah menolong kampung halaman mereka. Contoh lainnya ada di episode 10, di mana kita diperlihatkan sudut pandang seorang dwarf yang mencoba membangun jembatan demi keselamatan kampung halamannya. Bahkan season ini ditutup dengan sudut pandang seorang pria tua yang ingin berziarah di kampung halamannya. Dari semua cerita tadi, kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sama, yaitu semua penduduk di kontingen utara mempunyai rasa cinta yang sangat besar kepada tanah air mereka. Ini sejalan dengan motif Virbel di season 1, di mana dia mengikuti ujian penyihir kelas 1 agar bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa melindungi kampung halamannya dari serangan iblis. Cerita seperti ini ngebuat Free Ren season 2 terasa lebih hangat dibandingkan season 1-nya, karena pada dasarnya yang menjadi pembahasan utama di season ini adalah masalah yang pasti kita semua pernah atau sedang mengalaminya, yaitu melindungi atau menjaga apa yang berharga bagi diri kita. Yang mana dalam konteks Free Ren Season 2, yang dilindungi adalah rumah atau kampung halaman mereka. Secara keseluruhan, gue sama sekali tidak ada masalah dengan cerita di Season 2 ini. Gue justru suka banget dengan ceritanya Genau di season ini, dan gue malah makin penasaran dengan ceritanya Denken yang sudah di-tease sejak Season 2 ini. Gue juga suka dengan episode Dwarf yang bikin jembatan, Stark dan Fern kencan, Fast yang nyari Bosaf, Stark yang pengen singgah di pemandian air panas, dan Free Ren yang baca buku hariannya Himmel. Semua ceritanya terasa indah, terasa hangat, dan terasa dekat. Komedi di season ini juga masih tetap terasa. Meskipun tipis, tapi gue masih tetap bisa tertawa berkali-kali sepanjang menonton season 2 ini. Mulai dari scene Free Ren yang harus nambang, Abang Genau yang tiba-tiba mancing, Free Ren yang nanya soal kapal di tengah badai, Free Ren yang lagi ngomong tapi mukanya dilap sama Fern, roti keras yang bisa jadi pondasi rumah, dan omongan Stark yang bisa manggil Kraken. Kurang lebih daya tariknya Free Ren masih belum berubah dari season 1-nya. Tidak ada genre komedi, tapi masih tetap lucu. Tidak ada genre romance, tapi ada episode Stark dan Fern yang pergi kencan. Sudah cukup ngomongin cerita, sekarang mari kita ngomongin visualnya Free Ren Season 2. Dari segi visual, Season 2 punya beberapa hal yang mengganjal mata, setidaknya buat gue pribadi. Contoh yang paling mengganjal ada di episode 3, di mana keseluruhan episode ini terasa beda dengan episode Free Ren yang lain. Hal paling menonjol ada di bentuk wajah dan ekspresi Free Ren yang terasa lebih ekspresif dibandingkan episode lain. Malahan ketika Free Ren lagi ngobrol dengan Stark, gue merasa kepalanya Free Ren kayak kelihatan lebih besar daripada biasanya. Episode ini sama sekali tidak jelek, cuma kelihatan ganjal aja karena secara visual paling beda sendiri. Kemudian hal yang paling gua rasa agak mengganjal ada ketika Free Ren melawan iblis pedang, yang mana setelah nonton lebih dari 2 kali, gua baru merasa ada yang aneh dengan efek ledakan di episode ini. Kalau diperhatikan baik-baik, efek ledakan ketika Free Ren melawan iblis kelihatan beda banget. Gua mau bilang ini CGI, tapi gua sendiri nggak yakin. Cuma setidaknya efek ledakannya agak mengganjal di mata gua. Selebihnya, gua sama sekali tidak ada keluhan untuk visual Free Ren Season 2. Meskipun jarak antara season 1 dan season 2 sangat berdekatan, tapi Madhouse masih tetap bisa menjaga kualitas visual Free Ren untuk tetap berada di top tier.
Di season 1, episode puncaknya ada 2, yaitu ketika Vern dan Stark melawan bawahannya Aura, dan episode ketika Frieren melawan cloningnya. Nah, di season 2 ini, episode puncaknya cuma 1, yaitu ketika mereka bertarung melawan iblis di kampung halamannya Genau. Ada banyak banget scene gila dan luar biasa di episode ini. Mulai dari Vern yang nge-sniper dari arah bulan, metode yang bertarung dengan sangat anggun namun mematikan, dan duet antara Genau dan Stark yang kelihatan sangat mulus. Kalau gue pribadi, gue paling suka dengan scene actionnya metode, terutama di bagian musiknya. Perpaduan antara musik, animasi, narasi, dan ekspresinya metode betul-betul di luar ekspektasi. Gue sama sekali nggak menyangka scene actionnya metode ternyata sebagus dan seindah ini. Sebuah ciri khas Frieren yang coba dipertahankan oleh Madhouse, yaitu scene action yang bukan cuma soal keren atau brutal, tapi soal keindahan. Itu kalau kita ngomongin soal scene action. Tapi visualnya Frieren bukan cuma bagus di sana. Ada beberapa detail visual yang gua sadari setelah nonton Frieren season 2 beberapa kali. Ini harusnya masuk konten detail kecil, tapi bakal gue jelasin juga di sini. Kalau kalian sadar, Frieren season 2 beberapa kali menggunakan visual sebagai cara untuk bercerita, atau istilahnya visual storytelling. Contoh di episode 6, metode sedang menjelaskan hipotesanya mengenai iblis yang menyerang desa. Pada saat itu masih belum ketahuan kalau iblis yang menyerang desa bisa menggunakan 4 pedang. Lalu ketika metode ingin menjelaskan asumsinya, scene-nya sempat pindah dari yang awalnya ngeliatin Frieren yang lagi pegang 2 pedang, pindah ke arah rak senjata yang lagi menyimpan 4 pedang. Jadi istilahnya, sebelum kita dikasih tahu kalau Revolte adalah iblis yang menggunakan 4 pedang, kita terlebih dahulu sudah diberi petunjuk soal 4 pedang itu melalui scene ini. Scene lainnya bisa kita lihat di episode yang sama, yaitu ketika Genau menggendong tubuh temannya. Meskipun wajah Genau tampak seperti orang yang tidak peduli, tapi perlakuannya kepada tubuh penduduk desa sangat penuh dengan kepedulian. Contoh, ketika tubuh temannya hampir terjatuh, Genau justru memperkuat genggaman tangannya agar temannya tidak terjatuh. Dan ketika sampai di dalam gereja, Genau justru meletakkan tubuh temannya dengan sangat lembut, padahal dia sendiri yang ngomong kalau temannya sudah mati. Tanpa perlu penjelasan apapun, tanpa perlu adanya narator, dan tanpa perlu keluar dari mulutnya Genau, kita semua bisa membaca bahasa tubuh Genau sepanjang scene ini, yang merasa sangat hancur melihat desanya diserang oleh iblis. Dan detail visual terakhir ada di episode terakhir, yaitu scene Denken dengan kampungnya. Buat gua, ini adalah puncak paling gila dari Frieren season 2. Perpaduan antara visual, musik, dan narasinya betul-betul sempurna. Mau itu mata, telinga, dan mulut, semuanya difikirkan dengan matang. Scene yang gua maksud adalah scene ketika Denken mau berjalan ke arah desanya. Lalu Edel ngomong, dia sudah siap untuk mati. Kalau kalian sadar, kalimatnya Edel tadi disebutkan ketika Denken mulai masuk ke dalam area yang gelap. Yang mana scene ini adalah bentuk penegasan kalau Denken betul-betul siap untuk bertarung sampai mati. Lalu setelah itu muncul narasi dari Lernen yang mencoba menjelaskan kondisinya Denken, disambut dengan transisi Mah yang lagi minum kopi sambil didampingi dengan musik yang super duper epic. Ini yang gue maksud tadi dengan mata, telinga, dan mulut betul-betul difikirkan dengan matang. Narasinya bagus, visualnya bagus serta puitis, dan musiknya tiada tara. Scene Denken di ending season 2 menurut gue adalah salah satu scene penutup terbaik yang pernah gue lihat di anime sepanjang gue hidup. Kurang lebih sama bagusnya dengan ending anime 86. Meskipun admin Yami sempat ngomong kalau dia kurang suka dengan ending Frieren season 2 karena season ini ditutup dengan cliffhanger. Padahal season 3-nya menurut dia masih lama. Tapi buat gue pribadi, gue merasa scene Denken justru menjadi penutup yang memuaskan untuk season 2 ini. Apalagi jarak antara season 2 dan season 3 juga tidak terlalu lama, hanya 1 tahunan doang. Jarak segini masih terhitung sebentar untuk adaptasi anime dengan kualitas seperti Frieren. Kalaupun ternyata Frieren season 2 tamat tanpa adanya scene Denken, gue pun sama sekali tidak ada masalah. Tapi setidaknya scene Denken ini tuh sudah seperti jaminan buat kita yang udah investasi waktu demi bisa menonton Frieren season 2. Karena secara tidak langsung, Madhouse sudah ngasih kita jaminan kalau kualitas Frieren season 3 tidak akan mengecewakan sama sekali, meskipun jaraknya hanya 1 tahun. Soalnya, untuk apa coba mereka ngebuat post credit scene sebagus ini kalau mereka tidak yakin dengan kualitas season 3-nya nanti? Oke, sudah cukup ngomongin soal visual, mari kita ngomongin para karakter di season ini. Season 2 ini jadi momen paling menonjol untuk karakternya Genau. Gua sama sekali tidak menyangka karakter yang awalnya ngeselin di season 1 ternyata berubah jadi salah satu karakter paling dicintai di season 2.
Gua suka banget dengan sifat karakter ini. Meski mulutnya kasar, tapi hati dan tindakannya sangat lembut. Ini harusnya sih masuk ke detail kecil juga, tapi bakal gua jelasin di sini. Ada satu kalimatnya Genao yang menurut gua sangat menyayat hati, yaitu ketika dia menaruh tubuh temannya sambil ngomong, "Aku sudah tidak bisa memakan itu lagi." Padahal sebelumnya Genao sendiri yang ngomong kalau roti buatan temannya tidak enak. Ini artinya yang Genao inginkan bukanlah roti enak, tapi yang dia inginkan adalah roti yang dibuat oleh temannya. Yang dia inginkan bukanlah rasa untuk memuaskan lapar, melainkan rasa untuk mengobati rindu di hatinya. Roti yang enak pasti bisa dicari di mana saja, tapi roti buatan temannya hanya bisa dia dapatkan dari temannya seorang. Masih ada banyak lagi kalimat bagus yang keluar dari mulutnya Genao, seperti kenapa bukan kita, tapi malah mereka. Dan satu lagi yang bakal gua bahas panjang lebar di konten detail kecil, yaitu perkara orang baik dan bukan orang baik. Di sini ada permainan kata dan permainan makna yang bagus banget kalau kita cerna baik-baik. Salah satu contohnya, kalau kalian sadar, Genao tidak pernah menyebut kata orang jahat sebagai lawan kata dari orang baik, tapi yang dia sebut orang baik dan bukan orang baik. Kenapa begitu? Karena orang baik sudah pasti baik, dan bukan orang baik belum tentu jahat. Dia hanya tidak baik. Mirip banget kayak karakternya Genao yang tidak mau disebut orang baik tapi juga tidak jahat. Season ini juga jadi debut dari karakter pahlawan solo dari selatan yang hanya muncul setengah episode tapi sudah berhasil mencuri hati gua dengan kalimat yang luar biasa. Akan kubuka jalanmu. Meskipun gua udah nonton episode ini berkali-kali, gua masih tetap tersentuh ketika ngelihat scene ini. Sebuah scene dengan pesan yang sangat kuat, dan pesan ini juga yang jadi premis utama dari game turn-based terbaik yang pernah gua mainkan, yaitu Expedition 33. Di season ini juga Stark kebagian jatah kalimat yang bagus ketika dia menahan serangannya Revolte, dan dia ngomong yang menang dalam pertarungan adalah mereka yang berdiri hingga akhir. Lagi-lagi kalimat yang jadi pilar utama dari cerita Expedition 33. When one falls, we continue. Saat ada yang gugur, kita akan terus maju. As long as even one of us stand, our fight is not over. Selama salah satu dari kita tetap berdiri, pertarungan kita masih belum berakhir. Sesusah apapun rintangan yang akan kita hadapi, selama kita masih tetap berjuang atau berdiri, maka kita masih bisa menang. Perkembangan karakternya Stark di season ini juga kelihatan banget. Di awal season 2, Stark masih kelihatan takut. Dia masih menyimpan sedikit rasa keraguan kepada Frieren, yang bisa kita lihat ketika mereka terjebak di dalam goa yang penuh dengan kristal anti sihir. Tapi semenjak saat itu, Stark sudah tidak lagi ragu ketika disuruh oleh Frieren. Puncaknya bisa kita lihat ketika Stark dengan percaya dirinya lompat ke sarang naga untuk bertarung melawan puluhan naga. Padahal di season 1, Stark butuh waktu beberapa hari untuk bisa siap dan berani melawan satu ekor naga merah. Himmel juga masih kebagian jatah, meskipun tidak sebanyak di season 1. Tapi kemunculannya yang sedikit ini masih tetap berhasil ngasih dampak yang luar biasa. Bahkan semenjak season 2 tayang, Himmel mendapatkan julukan baru, yaitu pria amal jariah. Bukan cuma karakter penting, karakter sampingan di season ini juga masih kebagian jatah cerita yang tidak kalah bagus, terutama ceritanya Vas dan Gehen. Cerita mereka berdua ini sama bagusnya dengan cerita kakek Vos di season 1. Dan tentu saja MVP di season ini menurut gua adalah Denken. Kakek-kakek yang cuma muncul sebentar, tapi berhasil mencuri fokus cerita hanya dengan muncul beberapa menit di akhir season 2. Oke, sudah selesai ngomongin karakter dan kalimat-kalimatnya. Sekarang mari kita ngomongin musiknya. Musik di season ini menurut gua masih tetap bagus. Malahan musiknya makin bagus. Meskipun gua tidak notice ada scene seperti di season 1 yang menggunakan musik untuk bercerita, tapi setidaknya musik di season ini bagusnya bukan main. Ada 3 momen yang menurut gua musiknya bagus banget, dan 2 diantaranya sudah gua sebut beberapa kali, yaitu musiknya Denken di ending season 2 dan musiknya Metode ketika dia menghilangkan sihir kabut. Dua musik ini levelnya udah nggak main-main. Gua sangat bersyukur karena nonton Frieren season 2 sambil pakai headset, karena musiknya bagus banget dan telinga gua merasa sangat diberkati. Nah, musik ketiga yang menurut gua bagus ada di awal episode 5, yaitu ketika Frieren masih berada di tempat makan dan mereka lagi ngomongin soal boss half. Musik di sini menurut gua enak banget, dan cara dia nutup musik di sini juga bagus banget, yaitu musiknya berhenti tepat ketika pintu restoran tertutup.
Si ngomongin musik, lagu opening dan ending season 2 juga tidak kalah bagus. Malahan menurut gua, opening Free Reign season 2 jauh lebih bagus daripada opening di season 1-nya. Tapi kalau soal lagu ending, gua masih lebih suka lagu ending Free Reign season 1. Gua ingat banget, gua sampai nangis ketika pertama kali dengar lagu ending season 1 yang versi kedua. Di ending season 2 juga masih ada satu lagu lagi yang dinyanyikan oleh Millet yang judulnya Trash. Meskipun gue tidak tahu arti liriknya, tapi gue merasa lagu ini seperti lagu ucapan terima kasih. Sebuah bentuk rasa syukur atas perbuatan baik yang telah Free Reign dan partinya lakukan di sepanjang perjalanan mereka di season 2 ini. Kesimpulannya, Free Reign season 2 masih tetap sama bagusnya dengan Free Reign season 1. Masih tetap indah, masih tetap cantik, masih tetap seru, masih tetap lucu, masih tetap santai, dan masih penuh akan makna. Anime Free Reign memang bukan anime dengan cerita super ribet yang bisa ngebuat otak kalian mind blowing. Anime Free Reign memang bukan anime dengan scene action super duper dahsyat yang bisa ngebuat adrenalin kalian terpicu. Tapi buat gua, Free Reign adalah anime yang sempurna. Semua yang gua suka ada di anime ini, dan semua yang tidak gua suka tidak ada di anime ini. Mungkin itu saja yang bisa gua bahas dari anime Free Reign season 2. Gimana pendapat kalian soal Free Reign season ini? Coba tulis pendapat kalian di komentar di bawah, gua pengen baca. Sekalian, gua juga pengen nyaranin kalian untuk coba nonton konten short gua yang ngebahas Free Reign. Harusnya sih kalian gak bakal kecewa kalau kalian emang suka ngelihat gua ngebahas Free Reign. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten detail kecil Free Reign season 2 dan bye-bye.